Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Saya Deus, presensi 4. Saya Sindu, presensi 5. Saya Arya, presensi 10. Saya Jeka, presensi 21. Saya Kidung, presensi 31. Saya Esel, presensi 32. Selamat menyaksikan semuanya. Hai, Syah. Indonesia adalah negara yang kaya akan sejarah dan budaya. Perjalanan panjang negara Indonesia dari masa penjajahan hingga kemerdekaan merupakan sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku. Maka dari itu, mari kita telusuri periode-periode penting dalam sejarah Indonesia dari awal kemerdekaan hingga demokrasi terpimpin. Dan mari kita lihat juga bagaimana peristiwa-peristiwa pada masa itu membentuk Indonesia yang kita kenal sekarang. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang paling membanggakan bagi bangsa Indonesia. Namun, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan tidaklah mudah. Sejak awal, bangsa Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Agresi militer Belanda yang terjadi beberapa kali setelah proklamasi menjadi bukti nyata betapa gigihnya upaya penjajah untuk kembali menguasai Indonesia. Peristiwa tersebut tidak hanya menguji kekuatan fisik bangsa, tetapi juga menguji semangat persatuan dan kesatuan. Dalam menghadapi cobaan yang berat, rakyat Indonesia menunjukkan kegigihan dan juga ketangguhan yang sangat luar biasa. Masa demokrasi liberal merupakan periode eksperimentasi dengan sistem multipartai di Indonesia. Kabinet pertama diawali oleh kabinet presidensial. Kabinet pertama ini terbentuk setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Kabinet pertama ini adalah kabinet presidensial di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Kabinet ini juga terdiri dari menteri-menteri atau orang-orang profesional. Kemudian kedua, Kabinet Sultan Syahrir. Kabinet Sultan Syahrir merupakan kabinet kedua setelah kabinet presidensial. Para menteri diangkat dari partai politik. Lalu tidak ada menteri yang kembali dari kabinet presidensial. Lalu dilanjutkan oleh 6 kabinet yang secara silih berganti menjabat yang diakhiri oleh kabinet Juanda. Selama adanya pergantian kabinet, ini banyak hal-hal yang telah terjadi, baik membawa perkembangan atau stagnasi. Tiap kabinet tentu memiliki program kerjanya tersendiri dan berusaha untuk menjalankannya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kegagalan atau keburukan dari setiap kabinet pasti ada. Di balik kegagalannya tersebut pada dasarnya difaktori oleh persaingan-persaingan antar partai politik yang saling beradu kepentingan, dan rasa persaingan antar golongan membuat anggotanya lebih mengutamakan kepentingan partai mereka sendiri. Karena kepentingan yang saling berbenturan, itu tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan programnya, sehingga tuntutan dari parlemen juga tidak tercapai. Apabila sudah begitu, kabinet-kabinet sering jatuh akibat mendapatkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi yang kuat di parlemen. Selain itu, pemberontakan seperti DITII, APRA yang terjadi pada masa itu menjadi penyebab pula kabinet tidak dapat menjalankan program kerjanya. Dari seringnya pergantian kabinet, yang pertama adalah keberagaman partai politik yang begitu banyak justru memicu persaingan yang tidak sehat dan menghambat terbentuknya konsensus nasional. Sering terjadinya pergantian kabinet ini sebenarnya membuat pemerintah daerah merasa tidak puas, karena pemerintah pusat hanya sibuk dengan pekerjaan mereka yang menggonta-ganti kabinet dan daerah jadi kurang mendapat perhatian. Karena ketidakpuasannya tersebut, daerah pun kerap memberikan tuntutan kepada pusat, tetapi tetap tidak didengarkan. Hal ini juga menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Setiap kabinet yang memiliki program pembangunan tampaknya menjadi program yang tak terrealisasikan karena pergantian kabinet ini, bukan karena mereka tak mau melakukan pembangunan untuk lebih maju, tetapi
gangguan-gangguan dari pihak-pihak kontralah yang membuat mereka tidak dapat fokus pada pembangunan dan berakhir pada kegagalan. Selain itu, kondisi ini juga menyebabkan inflasi yang tinggi dan nilai tukar rupiah yang terus melemah, di mana semakin memperparah kondisi ekonomi Indonesia kala itu. Masa demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno adalah masa di mana Indonesia tampil sebagai negara yang terpandang di kancah internasional. Konferensi Asia Afrika yang digagas oleh Soekarno menjadi tonggak penting dalam upaya membangun solidaritas negara-negara berkembang. Namun, di balik gemerlapnya panggung internasional, di dalam negeri mulai tumbuh benih-benih otoritarianisme. Konsentrasi kekuasaan di tangan Soekarno semakin kuat dan kebebasan berekspresi serta demokrasi mulai dibatasi. Perubahan politik secara signifikan telah mempengaruhi dinamika sosial dan budaya. Pada masa-masa tersebut, peran perempuan mulai mendapatkan pengakuan yang lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun demikian, perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender masih panjang dan penuh dengan tantangan. Akses terhadap pendidikan juga menjadi isu yang sentral. Meskipun pemerintah berupaya meningkatkan angka partisipasi sekolah, namun keterbatasan infrastruktur dan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil masih menjadi kendala. Akibatnya, kesenjangan pendidikan antar daerah perkotaan dan pedesaan semakin lebar, dan hal ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Kondisi politik yang tidak stabil berdampak signifikan pada perekonomian. Ketidakpastian yang tinggi akibat goncangan politik seringkali membuat investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Para investor cenderung menghindari negara dengan kondisi politik yang tidak stabil, karena mereka yakin akan adanya ketidakpastian mengenai kebijakan pemerintah di masa-masa yang akan mendatang ketika politik belum stabil, dan mereka juga menghindari risiko kerugian. Aktivitas produksi dan distribusi barang serta jasa pun ikut terdampak sehingga menurunkan produktivitas ekonomi. Akibatnya, investasi di negara Indonesia menjadi terhambat, pertumbuhan ekonomi melambat, dan peluang kerja menjadi terbatas atau berakhir pada banyaknya pengangguran. Selain itu, hal ini juga berakibat inflasi yang tinggi, di mana sangat membebani masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Inflasi ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga konsumsi rumah tangga pun ikut tertekan. Hal ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus, di mana pertumbuhan ekonomi yang rendah semakin memperparah kondisi sosial. Pada masa sekarang, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki wewenang yang lebih besar dalam membentuk kabinet. Kabinet yang dibentuk oleh presiden harus mendapatkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pada masa sistem presidensial ini, peristiwa pergantian kabinet tampaknya sedang terulang kembali. Pada Senin 19 Agustus 2024, Presiden Jokowi melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju dengan melantik 3 menteri baru. 3 menteri baru yang dilantik ialah Supratman, yang dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM, yang mana Supratman ini merupakan kader Partai Gerindra. Yang kedua adalah Bahlil, yang dilantik menjadi Menteri ESDM, dan Rosana Perkasa yang dilantik menjadi Menteri Investasi. Peristiwa pergantian ini dapat dimaknai sebagai semacam usaha transisi pemerintahan agar kabinet pemerintahan berikutnya sudah tersiapkan dengan latar belakang keberlanjutan pemerintahan Jokowi. Walau jika dilihat kembali, menteri yang digantikan merupakan menteri yang tidak memiliki kesalahan yang fatal. Namun ketika ditanya urgensi dari pergantian kabinet ini, Jokowi selalu menyatakan bahwa saya masih punya hak prerogatif. Secara tidak langsung, peristiwa pergantian kabinet ini terjadi kembali. Bukan terjadi karena Mosi tidak percaya, tetapi terjadi karena adanya kepentingan untuk tetap berkuasa. Rakyat pun sudah tak dapat berkata-kata melihat kondisi ini. Hal ini menunjukkan bahwa segala hal dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa, tetapi sebagai pihak yang berkuasa perlu melihat kembali bagaimana cara untuk dapat memanfaatkan kekuasaan tersebut untuk hal yang baik.
Bisa saja hal tersebut kita anggap baik, tetapi bisa saja bagi masyarakat tidak, dan bahkan menimbulkan banyak penolakan dari hal yang diputuskan. Maka sejarah memang memberikan cahaya bagi masa depan, tetapi bukan berarti hal buruk yang telah terjadi terulang kembali. Jadikan sejarah sebagai bahan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang pernah terjadi. Perjalanan sejarah Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga era modern telah membentuk karakter bangsa dan menjadi landasan bagi kehidupan kita saat ini. Semangat juang para pahlawan menginspirasi kita untuk terus berjuang membangun negara. Pengalaman dengan berbagai sistem pemerintahan mengajarkan kita pentingnya stabilitas politik dan demokrasi yang sehat dalam mencapai kesejahteraan. Perjuangan emansipasi perempuan dan pemerataan pendidikan terus berlanjut sebagai warisan sejarah yang harus kita jaga. Selain itu, sejarah juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan nilai-nilai sosial budaya. Dengan memahami sejarah, kita dapat mengambil pelajaran berharga untuk menghadapi tantangan di masa depan dan membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.